Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, sebelumnya eh, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Masyarakat, Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nalis Mayanti dengan NIM 205100011 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan permasalahan mengenai kewirausahaan sosial yang terjadi di sekitar saya, beserta inovasi yang akan saya usungkan. Oke. Nah, berdasarkan yang tadi saya telah sampaikan, bahwasanya di sini saya akan memaparkan terkait permasalahan yang telah terjadi di sekitar saya yang saya temukan gitu. Permasalahan yang saya ambil yaitu perihal tumbuhan eceng gondok yang memang tidak diproduksi gitu. Nah, kita mengenal dulu tumbuhan eceng gondok ini adalah sejenis tumbuhan gulma gitu, di mana tumbuhan ini membawa dampak positif maupun negatif gitu. Banyak sekali dampak positifnya, namun pada kali ini saya tidak akan membahas ke sana. Saya akan membahas perihal dampak positif dari tumbuhan eceng gondok ini. Nah, pertumbuhan eceng gondok ini biasanya ada di danau-danau gitu. Nah, ternyata teman-teman, pertumbuhan eceng gondok ini pertumbuhannya sangat cepat gitu, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana caranya eceng gondok ini dapat dimanfaatkan atau dapat diproduksi uh, sebaik mungkin gitu. Nah, tadi perihal dampak negatif, eceng gondok ini jika dibiarkan sangat banyak, ini akan mencemarkan lingkungan airnya menjadi kotor dan keruh gitu. Nah, selain itu juga, selain permasalahan eceng gondok ini pun, saya uh, permasalahan yang saya temukan perihal wirausaha sosial ini, yaitu masih banyak penduduk yang memang sulit mencari pekerja gitu. Sehingga kita perlu untuk mengadakan peluang atau lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu problem yang saya temukan perihal wirausaha sosial gitu. Nah, lalu solusi yang saya usungkan perihal eceng gondok tadi yaitu dengan cara pemanfaatan. Nah, pemanfaatan tumbuhan eceng gondok ini salah satunya bisa dimanfaatkan dengan produk anyaman gitu. Nah, di sini tentu melewati beberapa step, beberapa prosedur atau beberapa langkah dalam mengelola tumbuhan eceng gondok ini gitu. Namun nanti pada akhirnya pemanfaat tumbuhan eceng gondok ini bisa dijadikan anyaman yang berbentuk tas ataupun keranjang, bahkan bisa menjadi tatakan piring gitu. Nah,
Itu solusi yang saya usungkan untuk pemanfaatan tumbuhan eceng gondok ini. Nah, setelah itu tentu ada strategi yang akan saya susun atau rancang untuk melaksanakan atau mengelola tadi inovasi tadi gitu. Strategi dalam hal ini yaitu strategi pemasaran nantinya. Strategi pemasaran yang akan saya rancang atau yang sudah saya rancang itu ada dua. Yang pertama, saya akan mencoba membuka karena memang ini bersifatnya, kita disclaimer dulu ya teman-teman, karena memang ini bersifatnya untuk wirausaha sosial, nantinya membuka peluang bagi masyarakat setempat yang memang tidak memiliki pekerjaan. Jadi sebisa mungkin saya akan nanti akan membuka store dengan ya tadi gitu, dengan awal yang dengan judul yang saya usungkan tadi itu, nama brandnya yaitu Anyaman Mewah, karena memang mewah di sini sangat unik karena dari tumbuhan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya strategi nanti apa ya, hasil daripada keuntungannya yang saya pikirkan gitu. Namun strategi di sini juga bagaimana eh, saya juga bisa menarik eh, masyarakat setempat untuk dapat bergabung gitu, untuk tertarik kepada inovasi ini gitu. Nah, itu untuk tujuannya mungkin ya, strateginya gitu. Nah, selain daripada bentuk store offline-nya, saya pun ingin sekali gitu membuka store di online shop-nya. Tentu ini eh, mengikuti teknologi sekarang yang begitu pesat gitu. Jadi memang harus diperkenalkan juga di online shop gitu. Dan sangat berharap inovasi ini, anyaman mewah ini bisa eh, bersaing di mancanegara mungkin ya, di keluar negara gitu. Karena sasaran daripada pemasaran anyaman ini pun tidak hanya penduduk lokal, saya pun ingin untuk penduduk luar negeri gitu. Eh, nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pengrajin ini karena memang tadi wirausaha, tetap kita wirausaha sosial yang dibahasnya. Jadi pengrajin dari anyaman pun saya mengambil dari masyarakat setempat gitu. Dan mungkin dalam hal ini saya hanya memberikan edukasi bahwasanya eceng gondok ini bisa diproduksi loh menjadi anyaman yang mewah gitu. Nah, untuk eh, prosesnya nantinya pengrajinnya, saya akan meminta bantuan kepada masyarakat setempat agar ini pun bisa meminimalisir pengangguran gitu yang terjadi di Indonesia gitu. Lalu selain strategi itu ada prinsip mungkin ya. Prinsip yang akan saya terapkan dalam hal ini yaitu tentu loyalitas. Ini eh, sangat apa ya, sangat dibutuhkan karena memang eh, usaha ini tidak akan cukup waktu yang sedikit, tentu akan lama. Jadi loyalitas daripada masyarakat yang memang mau jadi pengrajin itu sangat dibutuhkan gitu. Selanjutnya pun ada otonomi, begitu integritas moral dan kemandirian gitu. Ini empat prinsip yang akan saya sampaikan terapkan di anyaman bawah ini gitu. Nah, eh, jadi kesimpulannya permasalahan yang saya usung yaitu terkait eh, permasalahan tumbuhan eceng gondok yang memang bingung diproduksi seperti apa gitu. Nah, lalu untuk solusinya
saya memberikan atau mengusung solusi untuk pemanfaatan eceng gondok ini menjadi anyaman mewah gitu. Nah, hal ini pun bisa membantu masyarakat yang memang belum memiliki pekerjaan gitu. Sebisa mungkin saya ingin menciptakan eh, lapangan pekerjaan bagi masyarakat ini pun tidak hanya eh, dibatasi orang-orang tertentu saja. Bisa eh, bisa ibu rumah tangga, bisa anak muda, ataupun bisa bapak-bapak gitu. Asalkan ada kemauan di sana gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Satu pesan dari saya berkaitan dengan kewirausahaan sosial. Tujuan utamanya yaitu menjadi khairunas ampau umlinas, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain dengan cara membuka lapangan buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.